Halo Sobat Terbang, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Yuk, kita terbang lagi. Ini adalah Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bukan sekedar masjid terbesar di Jawa Timur, tetapi merupakan landmark yang mengubah wajah Surabaya Selatan. Kehadirannya sejak akhir 1990-an menjadi titik awal pergeseran pusat pertumbuhan kota yang sebelumnya terkonsentrasi di Surabaya Pusat dan Surabaya Barat, akhirnya berkembang menuju koridor selatan, terutama sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Waru, Sidoarjo. Sebelum kita lanjut muterin masjid ini, aku mau tunjukin dulu nih Sobat Terbang. Lokasi terbang kita saat ini itu benar-benar deket banget dengan perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, serta akses menuju gerbang tol yang menghubungkan Surabaya dengan Malang serta sekitarnya. Nah, saat ini kita menghadap sekitar arah timur. Tepat di hadapan kita tampak gedung Trans Icon Surabaya. Sedikit ke kanan ada satu gedung tinggi, itu Avian Tower. Dan gedung tinggi yang berjejer di sebelah kanannya lagi, itu City of Tomorrow. Jika ke arah kanan lagi, semakin ke selatan, masuk kawasan Sidoarjo, serta akses luar kota. Sekarang kita menghadap sekitar barat. Jika lurus terus itu, kita ke pusat kota Surabaya, Sobat Terbang. Nah, memandang semakin ke kiri, semakin ke arah barat. Oke, lanjut lagi, kita muterin Masjid Al-Akbar Surabaya. Yuk! Masjid Al-Akbar menjadi simbol Surabaya modern yang religius, terbuka, dan berkembang. Begitulah kira-kira makna yang bisa dimunculkan dari kehadiran masjid ini di Surabaya. Lahir dari gagasan wali kota Surabaya saat itu, Sunarto Sumoprawiro, yang menginginkan Surabaya memiliki masjid berskala nasional sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial keagamaan. Pembangunan dimulai pada Agustus tahun 1995, diresmikan bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, tuh guys, terlihat tuh jalan tol Surabaya Gempol yang menghubungkan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan sekitarnya. Deket banget kan? By the way, sebelum kita lanjut, yang nonton video ini dari kota mana aja? Tulis di kolom komen ya. Oke, lanjut Sobat Terbang, kita muterin masjid gede yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 11 hektar ini. Dari segi arsitektural nih sekarang, yuk kita lihat. Masjid ini dirancang oleh tim dari ITS Surabaya. Salah satu daya tarik Masjid Al-Akbar Surabaya adalah keberadaan kubah masjid yang nampak berbeda dari bentuk dan warna kubah masjid umumnya yang ada di Indonesia. Atapnya menggunakan space frame berupa teknologi 3-dome space structure sebagai suatu struktur atap untuk kubah utama dengan bentuk yang sangat unik. Masjid ini memadukan pendekatan arsitektur tradisional Jawa dan juga gaya arsitektur Islam modern yang terlihat dari bentuk limasan pada elemen kubahnya, lalu pada proporsi massa serta teknologi struktur yang digunakan.
Nah, beginilah suasana di area Masjid Al-Akbar dan sekitarnya. Sabtu pagi ya guys, sekitar jam 10 pagi. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bukan hanya sekedar bangunan ibadah, tetapi juga katalis transformasi kawasan Surabaya Selatan. Kehadirannya sejak diresmikan pada tahun 2000 memperkuat identitas kota, mengangkat kawasan Pagesangan di Surabaya sebagai pusat pertumbuhan baru, dan mendorong perkembangan koridor Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu kawasan paling strategis di Surabaya. Istilah kerennya, Masjid Al-Akbar bisa disebut sebagai urban katalis, sebuah proyek monumental yang memicu kenaikan nilai lahan, pertumbuhan permukiman, aktivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur. Oke guys, sampai di sini terbang kita kali ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe ya. Next time, kita terbang lagi.